Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fajar Ma'rufin. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 12 dengan materi dari konflik menuju integrasi. Kita akan belajar materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, kelanjutan dari materi di minggu yang lalu. Submateri yang kita bahas hari ini, yang pertama adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua, keteladanan tokoh persatuan bangsa, sebagaimana dalam peta konsep yang terdapat dalam video kali ini. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi. Integrasi adalah cita-cita persatuan nasional. Apakah hikmah dari integrasi? Menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Nah, berikut ini adalah keteladanan tokoh bangsa, yaitu tokoh dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo. Perannya adalah menggagas Partai Indonesia Merdeka pada 1946. Kemudian mengganti nama Papua dan Nederlandisch Guinea menjadi Irian, yaitu ikut Republik Indonesia anti-Nederlands. Yang ketiga, merancang perlawanan rakyat Biak pada 1948. Tokoh yang kedua adalah Silas Papare. Peran dari Silas Papare adalah membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada 1945. Yang kedua, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau yang disingkat PKII. Yang ketiga, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada 1949. Tokoh yang ketiga adalah Martin Inte. Perannya adalah merancang perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau Partai PIM. Yang kedua, memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Keteladanan tokoh bangsa. Raja Pemersatu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syarif Qasim II. Sri Sultan Hamengkubuwono IX berperan menyatakan Kesultanan Jogja bagian dari Republik Indonesia pada 1945. Kedua, memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Sultan Syarif Qasim II, beliau berperan menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden atau setara dengan 1,47 triliun rupiah untuk memperjuangkan rakyat Indonesia dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Keteladanan tokoh bangsa, tokoh pejuang seni. Ismail Marzuki, Muhammad Yamin. Apakah peran penting kedua tokoh pada gambar di samping? Ya. Peran Ismail Marzuki menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan seperti lagu Halu Halu Bandung ataupun Rayuan Pulau Kelapa. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Sedangkan peran dari Muhammad Yamin berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra, menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya, keteladanan tokoh bangsa yaitu tokoh pejuang perempuan. Opu Daeng Risaju. Beliau berperan bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII dan menjadi ketua PSII Palopo pada 1930
aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda dan turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada awal kemerdekaan. Keteladanan tokoh bangsa, tokoh penumpas pemberontakan. Abdul Haris Nasution berperan memimpin divisi Siliwangi, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. Ahmad Yani menumpas DITI dan PRRI dan menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. MT Haryono berperan dalam menolak rencana PKI membentuk angkatan kelima, yaitu buruh dan petani dipersenjatai. Beliau menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI 1965. Slamet Riyadi menjadi Kepala Komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta. Beliau terlibat dalam penumpasan DITI Jawa Barat dan RMS. Keteladanan tokoh bangsa, tokoh terakhir adalah tokoh pemikir, yaitu Muhammad Hatta. Peran beliau yang pertama memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Pemikirannya menjadi pijakan utama integrasi nasional, termasuk dalam menulis teks proklamasi. Nah, salah satu kutipan dari perkataan beliau yaitu, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Mutia Hatta mengutip Daulat Rakyat 1931.